Hai, nama gue Anya dan gue beauty enthusiast. Hari ini gue bakal bikin tutorial yang agak membara, agak oren-oren berapi-api gitu. Karena pertama ini udah dekat 17 Agustus, hari kemerdekaan yang dengan semangat yang membara gitu ya. Terus ini juga terinspirasi dari burung phoenix yang di Harry Potter. Nanti gue insert gambarnya di sini. Dan itu benar-benar menginspirasi gue untuk achieve look kayak gini. Oke, gue udah cuci tangan dan muka gue udah gue kasih skincare juga. Sekarang biar lebih sure aja gue mau pakai hand sanitizer dulu karena gue parno. Terus gue sampai krim. Nah, untuk primernya gue akan pakai dari Pixi, lokal kok, dan harganya murah juga. Ini yang seri Make It Glow ya. Primer itu menurut gue penting soalnya biar makeup lo nggak langsung kena kulit dan lebih awet juga. Nah, ini jadi teksturnya kayak gini. Dia creamy, tapi dia bukan kayak primer biasa ya, dia kayak ada warnanya dikit gitu lah, kayak tint moisturizer gitu. Sekarang gue topel-topel dulu aja. Nah, kalau untuk daerah hidung tinggal ditap-tap aja. Oh iya, kulit gue kering dan berminyak juga enggak, tapi kalau kena matahari itu agak-agak oily-nya cuma di sini, di tip of my nose aja. Jadi T-zone tuh jarang banget minyakan. Nah, sekarang untuk menghemat waktu gue mau pakai blending brush. Ini dari Tamiya, tapi semua barang yang gue pakai di sini itu nggak ada yang sponsor ya. Semuanya gue beli pakai duit gue sendiri. Kalau nanti misalnya suatu hari ada yang sponsor, pasti gue kasih tahu karena gue nggak mau ngiklanin dengan cara yang kayak gitu ya. Nah, ini gue pakai blending brush, tinggal digini doang, cepat banget, secepat itu. Nggak usah digini-giniin lagi, udah capek banget kan itu, buang tenaga, buang waktu, buang semua. Oh iya, untuk daerah mata sengaja nggak gue kasih primer karena nanti untuk mata ada primernya sendiri. Soalnya ya, ini gue sambil ngaca soalnya gue mau mastiin gak ada yang cemong. Ini mostly barang-barangnya gue beli online soalnya kan lagi karantina juga kan, lagi musim pandemi gini, gue nggak berani keluar, jadi ya begitulah. Ini kalau kalian lihat jadi kayak udah pakai BB cream nggak sih, tapi lebih ringan lagi. Nah, sekarang primernya udah. Sekarang gue mau ngerjain alis duluan karena dari yang udah kalau gue bikinnya complexion dulu baru alis itu nanti agak repot gitu loh, dan plus gue lebih nyaman dari alis aja dulu. Tapi kalau kalian mau mulai dari complexion dulu juga boleh. Produk yang gue pakai ini concealernya lokal tapi alisnya dia non lokal, dia mereknya Absolute New York. Ini gue suka banget, ini warnanya kalau nggak salah dark brown. Iya deh, ini kayaknya yang dark brown, jadi warnanya itu kayak gini. Ini yang otomatis ya tuh. Ini udah gue pakai tiap hari, gue pakai benar-benar yang suka itu gue. Nih, warnanya kayak gini, dia nggak patchy sama sekali, cakep tuh. Kalau kalian tekan langsung yang untuk biar cedek itu bisa, tapi kalau mau main aman bisa juga nih. Tinggal mainnya di tekanan aja tuh. Terus bisa di build up juga. Terus ini udah ada spoolingnya juga. As you see, ini udah dipakai, sering buat gue pakai. Sekarang gue bakal cover dulu, ini pakai dari Mizu Hidem. Kalau yang ini baru banget dateng, gue beli online, bener-bener belum gue buka. Dan plastiknya. One eternity later. 2000 years later. Ini shade-nya yang nut btw. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tampilan dulunya. Sorry ya, ini gue sambil ngaca soalnya repot, nanti malah cemong-cemong kan jadi nggak asik. Ini pakai blending brush juga, tapi ukurannya kecil.
karena gue lagi demen banget, gak tau kenapa, kayak lebih cepet gitu, lebih serak gitu. Coveragenya ini light to medium lah ya. Ini buktinya lihat deh, ini yang belum gue cover masih ada alis-alisnya yang berantakan. Ini yang udah masih kelihatan dikit lah. Kalau dibandingin sama Maybelline Fit Me, yang concealernya itu lebih pekat yang Fit Me karena itu bisa nutupin alis-alis gue yang nggak rapi ini loh. Jadi alisku lebih badai. Kalau ini kayaknya harus dipil. Karena gue kayak kalau ada rambut-rambut yang nggak rapi gitu kayak jadi apa ya, kaku gitu. Ini tuh enak banget, kayak lo nggak usah mikir lo mau gini tetap aja ke blend. Jadi benar-benar yang seenak itu untuk kalian yang malas keluar tenaga banyak. This is for you, obviously. Tuh. Kalau yang di bawah mata sini santai aja, nanti juga ketutup sama foundation. Dan bakal dikasih eye primer juga kan, masih bakal dikasih ini biar eyeshadownya lebih dua. Dan ini Lato Lip ini merek lokal ya, ini murah, nanti semua harganya gue taruh di description box, tenang aja. Yang ini juga sama prosesnya kayak tadi. Gue langsung pakai banyak aja karena setelah tahu coveragenya buildable, kayaknya biar cepet gue banyakin aja. Ini rasanya di kulit light sih, nggak kerasa kayak yang berat banget gimana, enggak. Dan blendable. Shade-nya dia ada 3, cuma gue beli yang satu lagi tuh gue lupa apa. Kalau kalian sukanya apa nih, terutama untuk yang kulitnya kayak gue yang tan, yang selalu matang, kalian lebih suka produk complexion apa aja? Kayak foundation kalian lebih suka dari merek apa? Ada rekomendasi? Oh iya, gue butuh banget rekomendasi cushion. Sebenarnya gue ada cushion yang gue suka, tapi dia tuh masih gue coba-coba lagi, soalnya gue masih nggak yakin itu yang bagus cushionnya atau primer yang gue pakai. Jadi nanti begitu gue udah fix itu bagus, nanti gue review, gue kasih kalian. Itu range warnanya merek lokal, range warnanya banyak banget, dan coveragenya gue bisa bilang medium to high dan buildable. Finishnya di bibir, tau lah, yang tau aja. Nanti gue kasih reviewnya kok. Segitu gue udah yakin. Nah sekarang gue mau bikin alisnya. Gue bikinnya nggak susah-susah kok, cuma karena ini ya alis gue udah ada bentuknya dan nggak gue threading, nggak gue apa-apain. Jadi gue cuma nge-framing aja sama feeling, that's it. Gue sukanya kalau nge-framing dari depan, tapi bukan dari atas, dari bawah. Tuh, ini sesudah tapi belum di blend. Ini sebelum. Warnanya tuh wearable banget untuk tiap hari dan nggak yang patchy gimana gitu loh. Langsung kayak keluar aja warnanya, keluar dan nggak aneh-aneh, nggak yang terlalu medok atau gimana, enggak. Terus ini gue biasanya kalau untuk bagian depannya itu gue stroke kayak gini aja. Untuk bagian depannya sama, ini gue stroke juga kayak gini. Nah, gue biasanya pakai brow powder sih, cuma lagi nemu pensil alis yang bagus, kenapa nggak gue pakai gitu. Nah ini baru gue blend. Kalian lihat yang tadinya bolong-bolong, ini sekarang udah ke fill ya, tapi nggak yang berlebihan gitu. Nah next kita ke mata. Kita bakal pakai primer yang dari Lato Lip yang tadi gue udah tunjukin sama kalian. Ini bagus banget, gue udah lama banget pakai merek ini dan baru banget datang lagi barangnya. Gue belinya online btw, semuanya mostly online sih. Nah ini udah gue buka, sorry lama, kuku gue agak tidak kooperatif. Nah ini bentuknya kayak gini, ini kayak balm warnanya clear, dan dia itu produknya 2,5 gram. Kata gue sih lumayan, ini produknya murah juga, dan ini bakal lama habis sih. Ini tinggal kita olesin ke kelopak mata aja, cuma emang agak keras sih, jadi harus agak gitu.
udah, sekarang baru kita pakai. Gue mau pakai shadow apa ya? Pakai yang mana ya? Kayak gue mau nyobain ini deh. Ini produknya kayaknya Cina punya, tapi bagus, kayak sekelas sama Vocaloid sama O2O. Namanya Beauty Glaze yang Gorgeous Me. Ini tuh dibuka gini, kayak palette tray gitu, ala-ala Morphe lah. Warnanya cukup banyak, dan jadi gue pakai mau yang kayak gradasi api gitu. Cobain lah, kita lihat nanti jadinya kayak apa. Gue terakhir kali bikin gradasi api itu pakai Vocaloid soalnya, dan ini produk baru. Gue masih nyoba-nyoba, belum pernah gue coba sama sekali, baru datang juga dari Shopee. Nanti semua tokonya gue kasih link-linknya dah. Terus bentar, gue pakai brush yang kecil kan. Ini brushnya gue juga beli online, dan dia bahannya sintetis tapi nggak yang seplastiki itu. Kalau nggak salah ini sintetis, kayak lembut aja gitu, kayak kuasa nyakitin gitu. Enggak. Sekarang untuk color base-nya gue mau pakai warna ini. Nggak ada nama shade-nya, mohon maaf. Jadi langsung aja gue pakai gitu aja. Fallout-nya ada sih. Ini kalau kalian bisa lihat gitu, gue giniin tuh ada serpihannya. Fallout-nya lumayan, tapi yang keambil juga banyak. Tuh, fallout-nya oke. Ini fallout-nya banyak. Untuk warna yang ini pigmentasinya nggak begitu keluar ya. Bener-bener kayak ada tapi sheer aja gitu, nggak yang langsung kelopak lu jadi putih gitu, nggak, atau jadi krem atau light gitu, nggak. Kayak bener-bener lo harus nge-build karena ini pigmentnya se-sheer gitu. Ini gue ganti brush. Ini sebenarnya brush dari eyeshadow gue yang palette yang dari Sephora, yang Valen Instinct. Cuma brushnya tuh top banget, nggak ada obat, jadi bener-bener kayak wow, sesuka itu gue sama brushnya. Cuma gue nggak tahu apakah mereka jual ini terpisah apa enggak. Ini gue udah ganti brush yang lumayan, blending brush yang serius lah, lumayan. Tapi tetap aja sheer. Padahal bawahnya udah pakai base juga. Terus next gue bakal, kayaknya amannya gue swatch dulu sih. Ini ada warna yang, kalau kalian lihat ini kayak orange, tapi orange itu orange brick gitu. Mau gue swatch. Ini di jari kayak gini, coba kita lihat di sini ya. Ini pigmentnya ada, tapi patchy. Lihatlah tuh, di sininya kenceng, sininya hilang. Coba sekali lagi ya, masih berharap bagus. Tuh sama, kayak kencengnya di awal doang. Ya ampun. Cuma ya ada lah, pigmentasinya ada, tapi patchy. Udah gitu aja. Terus ini gue pakai masih kuasa Sephora, gue sampai hilang gak gue pakai tiap hari mulu. Ini gue pakai apa, mau pakai ini dulu ya. Ini yang semua orange gue swatch dulu aja deh ya biar aman. Ini orange juga, tapi ini orange yang benar-benar jeder gitu. Kita coba ya. Masih berharap nih. Ini dijari kayak gini. Coba kita coba di sini. Nah ini lebih konsisten. Ini lebih konsisten daripada yang ini. Tuh, nggak patchy. Oh jadi ini kayaknya konsistensinya agak berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa lah. Dapat sebanyak ini harganya 155 kok, worth it sih menurut gue ya. Buat kalian yang baru belajar, ini dapat segini banyak, ini worth it banget. Sekarang gue dip ke yang warna ini, yang tadi yang agak neon. Coba deh kita pakai brush yang agak gedenya. Tuh, ada, tapi ini bukan matte sih, ini lebih ke shimmer tapi bukan yang shimmer yang parah gitu, enggak. Jadi kesannya basah aja, kayak tembaga basah gitu. Kenapa gue suka banget orange? Karena menurut gue orange itu di kulit gue yang selalu matang tuh cakep. Karena gue bukan tipe orang yang berani pakai pink. Belum berani sih. Terus gue dip ke yang warnanya lebih ke brick tadi. Wow, kelihatan nggak sih? Wow. Giliran di kelopak ada kok pigmentnya. Cuma kayaknya untuk jaga-jaga mending beli apa tuh namanya,
beli primer eyeshadow aja jaga-jaga biar tetap kepake juga produknya kan, kalau in case pigmentasinya nggak meet ekspektasi kalian. Soalnya kan tadi gue pakai primer kan, jadi gue nggak tahu ini sebenarnya ini pigmentasinya si eyeshadownya atau karena base nya. Terus udah gini gue blend biar nggak ada garis patahnya gitu. Gue ngeblendnya gini kayak motif gitu aja, nggak usah terlalu nafsu, yang penting ngeblend tuh. Orange malah nggak, orange yang tadi yang kayak cooper itu malah kayak kelihatannya kayak basah aja gitu. Kenapa gue ngerjain eyeshadow duluan? Karena biar kalau ada falloutnya kecil-kecilnya itu nanti bisa tinggal di brush off aja. Jadi gue nggak usah nge-touch up pakai foundation atau pakai concealer lagi. Jadi nggak berlapis-lapis, nggak berat mukanya. Terus kalau complexion gue suka yang coveragenya tinggi, tapi gue nggak suka yang berlapis-lapis. Nah ini udah ngeblend, tapi gue masih belum puas. Jadi gue pengen ngedipin lagi sekali lagi. Udah, tapi gue mau lebih yang gradasi apinya tuh biar membakar gitu. Jadi gue pakein. Jadi mau gue dipin ke sini, baru ke sini yang kuning banget. Ini kuningnya kayak kuning custard gitu nggak sih? Kuning kunyit. Ini flashnya mau gue bersihin dulu. Jadi di yang paling kelihatan Sephora tuh dapet beginian buat ngebersihin sisa-sisa gitu. Biar warna yang tadi lo pakai nggak kebawa-bawa kayak mantan. Nah, ini mau gue taruh di sebelah sini persis di tengah-tengahnya. Ini kelihatan sih, kelihatan kan? Ini kalau mau lo tahu di kulit gimana, nih gue bikin agak chalky sih. Ini pigmentasinya kencang sih ini. Jadi itu gue bilang tadi kayak warna satu sama warna lainnya itu pigmentasinya beda-beda. Jadi ya udah ya. Tapi kan lu udah banyak nambah juga kan. Nah sekarang baru gue dip ke kuning yang beneran kayak gini. Karena sama-sama kuning jadi langsung gue dipin aja. Terus gue taruh sini. Wow, kelihatan banget. Ini itu yang gue bilang, aduh ya ampun, konsistensi antara warna satu sama warna lainnya tuh benar-benar beda-beda. Ini kuningnya jeder banget, buset, wow. Kayaknya transisinya gue tambahin aja biar kelihatan lebih. Terus gue dip ke yang pink tadi, sama yang orange tadi yang gue bilang kayak tembaga itu, yang ini nih, yang ini gue dip lagi terus gue lewatin aja sini. Terus untuk di ujung sini karena gue suka banget penampilan yang bold, gue suka banget yang bold. Jadi mau gue kasih warna yang agak gelap dikit. Kayaknya gue mulai dari gue kasih ini dulu, merah yang ini. Biar rasa panasnya dapet. Tapi ini bukan kayak api di kompor guys ya, api unggun gitu loh yang merah, kuning, jingga kayak gitu-gitu. Terus kalau udah begini, gue kasih warna coklat biar jadi deep gitu. Tapi gue pengen yang masih ada kayak tone warm gitu, jadi gue kasih coklatnya yang ini. Ini coklatnya sebenarnya nggak begitu kelihatan, karena coklatnya nggak begitu deep, nggak begitu kelihatan. Gue cobain yang ini sekarang. Sebenarnya biar kelihatan lebih intens aja sih. Tuh, ini baru agak kelihatan ya. Terus gue dip pakai merah lagi, merahnya gue campur sama ini. Nah ini udah jadi. Palingan tinggal di blend dikit biar nggak ada harsh line-nya. Atau kalau mau lebih lembut lagi, pakai ini. Ini tuh makanya gue suka banget pakai blending brush tuh, karena hasil blendnya tuh benar-benar lebih lembut daripada kuas biasa gitu lihatnya.
Oke, gue jadi kayak gini, dan gue mau ngerjain mata sebelahnya dulu, and then I'll be right back. Oke, jadi gue udah ngerjain dua-duanya. Ini bisa di build up sih, tapi untuk gue bilang sekelas Vocalo, kayaknya ini di antara ini Auto, ini Beauty Glaze, ini Vocalo. Satu tingkat di bawahnya Vocalo, satu tingkat di atasnya O2O. Cuma kata gue sebanyak ini harganya 155 itu worthy banget dan bisa di build up ternyata. Ini udah gue coba. Jadi ntar gue tunjukin ke kalian ya. Karena jarak antara alis ke mata gue terlalu pendek, jadi gradasinya baru kelihatan kalau gue merem. Dan ini bisa di build. Ini gue modelnya memang sengaja gue naikin, jadi gue pengen kayak Foxy Eyes gitu. Terus next kita akan pakai, nah ini pakai eyeliner next, dan eyeliner yang gue pakai itu lokal dari YOU. Ini kemasannya kayak gini, yang serinya Simplicity. Dan kemarin ini gue swatch, gila ya. Ini kalau nggak salah harganya cuma 30.000 wish gitu. Nanti gue taruh semua harganya di description box. Dan ini mau gue swatch dulu ke kalian. Gue tunjukin kenapa ini gue bilang gila. Bener-bener kayak wah. Selama ini gue kemana? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Jangan tanya gue kemana, gue juga nggak tahu. Jadi ini ya, aplikatornya tuh kayak apa ya? Cukup keras tapi nggak menyakiti, jadi untuk kalian ngegaris lebih gampang, nggak yang goyang-goyang gitu. Tuh hitam banget tuh. Kalian mau apply-nya tuh kayak agak miring dikit pun dia tetap steady gitu, mau tebelnya kayak gini atau mau yang gaya-gaya Korea yang cuma tetap, sorry yang melenceng-melenceng, tapi tahu kan poinnya. Ini bener-bener yang glossy sih, ini bukan yang finish matte. Kalian bisa lihat kilauannya, tapi gila. Wow, nih ya, gue tunjukin ke kalian. Bentar, sekalian review kan. Jadi ini kapas, gue kasih Bioderma, terus gue usuk-usukin ke sini, hilang. Tapi dia cukup bertahan gitu loh, tuh, nggak langsung hilang, nggak segitunya. Jadi sama Bioderma, udah pakai Bioderma aja lo masih usaha, masih gini-gini. Untuk kelas yang 30.000 wish itu, wow. Sekarang kita mau bikin eyeliner. Kalau eyeliner gue nggak begitu suka yang wing karena tangan gue getar dan gue susah bikinnya. Jadi let's see, kita bikinnya kayaknya yang simple aja. Tuh. Ini udah pakai. Ini belum. Bagus kan? Bagus. Kayak nggak lebay gitu finishnya. Terus bisa tipis juga gini kayak. Kalau kalian nggak mau yang terlalu jedar, ini cocok banget sih. Tuh. Ini nggak akan gue bikin wing, jadi cukup gue giniin aja. Yang gue blend ke atas cuma eyeshadownya doang. Jadi ya semi Foxy Eyes lah ya. Terus selanjutnya gue bakal ngerjain yang sebelahnya. Bagus ditebelin, kayak mau gue bikin agak tebel aja. Backlightsnya juga gampang banget. Nah, eyelinernya udah jadi. Tuh. Eyelinernya udah jadi, sekarang kita lanjut ke mata. Jadi memang beresin mata dulu, mata, alis, baru gue complexion. Jadi ini kalau kalian melihat muka gue kok masih plain, ya iya ini masih pakai primer doang soalnya, belum gue pakein foundation. Ini kalau maskaranya ini gue nemu Holy Grail baru sih. Biasanya gue pakai kalau nggak Madame G, ya gue makainya Maybelline yang Push Up Drama kalau nggak salah, yang merah itu, gila. Nah sekarang gue pakai ini Auto O2O. Jadi di sisi yang sini ini maskaranya sama ini fiber. Kenapa gue suka? Gara-gara ini manjanginnya tuh nggak nyantai. Kayak manjanginnya tuh bener-bener kayak rasanya kayak hidup gue ikutan panjang. Jadi ini dibukanya kayak gini. Dan menurut gue ini kemasannya juga lucu banget. Lihat deh, harganya ini murah. Nanti gue cek lagi. Tapi kemasannya tuh kayak yang classy, mahal gitu. Tapi nggak mahal. Tapi kualitasnya nggak murahan juga. Terus ini nggak usah gue zigzag. Biasanya gue zigzag. Tapi ini bener-bener ya udah, aplikatornya kan kayak gini, jadi gue lurus-lurus aja. Tuh, kelihatan nggak sih?
ini deh biar kelihatan. Ini yang sudah, terus yang sebelah sini biasa kan belum. Ntar deh ya, nanti begitu ini udah gue taruhin fiber, kalian bakal ngerti yang gue maksud apa. Gue jadi males banget pakai falsies. Oh iya, ini kenapa nggak gue jepit? Soalnya jepit bulu mata gue rusak baru banget tadi, jadi gue ya udah lah ya, pakailah apa yang ada. Nah udah, terus pakai lagi yang sebelahnya, baru nanti dikasih fiber. Dan ini tuh nggak clumpy, ini kalau kalian lihat tuh, nggak yang gimana gitu loh. Ada gumpalan tapi nggak yang segumpal itu, masih sangat-sangat tolerable dan bagus gitu. Wadidaw. Oke, itu agak kecoret dikit nggak apa-apa ya, nanti kita benerin. Itu kelemahannya sih kata gue. Jadi ini tuh agak lama kering. Jadi kalau misalnya lo nggak sengaja, misalnya bulu mata lo panjang terus lo nggak sengaja ngedip gitu terus kena ke eyeshadow lo, itu lumayan PR juga sama bersihinnya. Nah udah begini, ini lihat deh hasil afternya ya. Ini belum dikasih fiber. Ini mau gue kasih fiber, bentuknya kayak gini. Tuh, fibernya kecil-kecil sih, tapi kata gue sangat-sangat sufisien untuk bikin panjang. Tapi ini bulu matanya nggak cocok untuk kalian yang buru-buru atau nggak sabaran, karena memang harus dibutuhkan usaha dan kesabaran biar fibernya nempel dengan sempurna, biar efek panjangnya dapat gitu. Terus gue timpa lagi sama eyeshadow biasa lah ya. Jadi nggak usah panik kalau misalnya kecoklatan atau gimana, tenang, di tap dikit aja, ini juga balik lagi. Lo timpa juga hilang, bersih lagi udah. Kayak nggak pernah ada apa-apa lagi sana. Kayak masa lalu yang dihapuskan. Apa sih anjir, nggak jelas banget kan? Kenapa sih? Mohon maaf ya nggak jelas. Habis ke apa ya, aku baru sadar kalau seminggu lagi gue masuk kuliah lagi. Dan itu agak bikin otak gue jadi antara on dan off. Ya wajar lah ya, siapa yang gak suka kebahan, siapa yang gak suka liburan. Semua orang pasti suka kebahan dan liburan. Ini udah jadi hasil akhirnya kayak gini tuh. Kalau dari samping seberdiri itu, sorry ini rambut gue gak kelihatan tuh, sepanjang itu loh. Dan ini kelihatannya kayak natural aja, kayak nggak yang terlalu apa ya, kayak terlalu menor banget, kayak lo mau ke kondangan juga enggak, kayak lama gitu enggak, kayak ya udah natural aja, seolah-olah emang lo extension atau gimana gitu. Next baru kita ke complexion. Kalau untuk complexionnya ini gue punya apa ya, senjata rahasia aja. Gue gak bukan senjata rahasia, jadi kayak semua orang juga udah tau ini apa. Maybelline Superstay, karena dia tuh range apa ya, range shade-nya itu sangat banyak, jadi sangat inklusif, terutama buat yang kulitnya kan kesawo matang kayak gue. Ketika gue nyari produk lokal, gue agak struggling karena either itu jadi kuning, jadi oranye, jadi pink, atau jadi apa. Gue belum nemu foundation lokal yang tone-nya bisa seakurat Maybelline. Jadi maaf banget, nanti gue bakal next time gue bakal do my research dan nyari, siapa tahu udah ada produk lokal yang range-nya bisa nge-reach skin tone gue yang tan kecenderungan kesawo matang kayak gini. Dan gue mau pakai blending brush lagi karena gue lagi suka banget, karena ini sangat menghemat waktu, tenaga, dan usaha gue. Jadi ini shade-nya Sun Beige. Ini kebaca nggak ya? Bisa fokus nggak ya? Tuh, Sun Beige 310. Terus gue taruh aja dulu di sini. Kalau gue suka make up yang full coverage, tapi masih kelihatan diri gue gitu, masih kelihatan nih kulit gue. Cuma imperfectionnya benar-benar yang hilang. Nanti kan maksudnya bukan yang tebel mismatch yang antara leher sama muka beda gitu, enggak. Jadi ini gue total dulu aja. Ini coveragenya gila banget, edan, parah gokil. Dan harganya menurut gue sesuai banget sama kualitasnya. Ini harganya apa ya, harga standar drugstore lah, nggak yang segitu mahal.
nggak yang bikin lo gimana banget langsung kayak nangis-nangis itu, enggak. Maksudnya kalau mau lo nabung bisa dan lo nggak akan nyesel menurut gue. Ini harganya sekitar 200-an dan lo bisa dapat lebih murah ketika ada flash sale di Shopee Mall. Tidak disponsori ya, nggak disponsori gue cuma ngasih tahu aja karena gue biasanya dapat harga yang bagus tuh di Shopee Mall. Di toko Maybelline itu suka ada flash sale gitu. Gue lebih suka ini daripada Fit Me karena bukan karena range-nya tapi karena coverage-nya. Sama gue mau ngasih tips kalau pakai foundation, layarnya yang 4 batasan sini jangan lupa. Tapi kalau kalian pakai hijab sampai sini aja oke kok, fine, sangat keren. Ini sorry gue pakainya amount-nya agak banyak karena gue lagi confident banget dan gue harus ngekatain skin tone. Tuh, seenak itu loh. Aduh, mau cepet. Seenak itu pakai ini tuh kayak ya udah kata gitu dan nggak ada garis-garis, nggak gimana tuh, seenak itu. Gue nggak perlu ngetap sampai jadi gue mau pan. Kayaknya karena jidat gue kecil jadi gue mau kata ini pakai ini aja deh. Gue ganti kayak lebih kecil aja deh. Sini kayaknya. Lihat deh, halus banget, sehalus itu. Kalau pakai beauty blender tuh lo masih kerja keras gitu. Gue belakangan mager banget orangnya, jadi ini alis gue gak kena kan. Nanti gue benerin, tenang, jangan histeris. Gue begitu anaknya. Lebih smooth aja. Gue biasanya kalau ngeratain pakai brush atau pakai beauty blender itu jadi produknya keangkat banyak banget kalau pakai beauty blender. Kalau pakai ini enggak, lihat deh, dikit banget yang keangkat. Dan ini tuh ini dance tapi nggak cukup dance untuk menyakiti lo, malah enak kayak disikat-sikat gitu. Malah lah ya, gue nggak tahu gue tuh orang apa kucing sih, gue suka banget di apa ya, kayak di stroke gitu gue suka. Makanya kalau ada yang sensasinya kayak gini gue aduh demen banget udah cinta banget udah sangat. Next, sebelum ke kontor, sebelum gue lupa kan masih agak lama ke bibir, jadi gue mau pakai lip balm dulu dari Vaseline. Gue pakainya yang Cocoa. Soalnya lipstick itu yang mau gue pakai matte, jadi jaga-jaga aja sih. Nggak semua matte bikin kering juga sih, cuma ya jaga-jaga aja. Ini gue pakai konturnya, gue pakai Vocaloid yang face contour. Ini juga murah banget, sangat harganya tuh benar-benar bikin lo nagih beli lagi aja segitunya. Jadi gue mau tulang pipi gue di sini kan. Gue suka yang sangat apa ya, kontur yang sangat define, jadi gue bakal nggak tanggung-tanggung. Ini gue pakai yang brown, ada yang coffee tapi kemarin habis, jadi gue ya udahlah, brown juga kayak masuk. Ini gue suka kontur yang nggak nyantai ini. Kalau kalian suka yang natural bisa banget diginiin aja tuh, tapi gue suka yang intens, nggak tahu kenapa, suka aja. Sorry kalau suaranya fisik gitu, soalnya di tempat gue orang-orangnya nocturnal semua, aktivitasnya malam semua. Tapi siang tetap rame juga, lebih rame dari ini malah. Jadi ya udah, mending malam aja, atau sama aja kan. Sekarang gue ngeblendnya mau pakai yang ini, blending brush lagi nih. Pertama kalinya gue ngeblend kontur pakai blending brush dan seenak itu, wow, bener-bener halus banget. Kayak daripada lo ngeblend pakai tangan capek, ini udah di jalan cepet deh. Wow, keajaiban dunia saudara-saudara. Sekarang ngeblend yang ini, dan ini kontur stick yang nggak ngegesek apapun di bawahnya gitu. Jadi gue suka banget, dan wanginya kayak crayon Faber Castell yang non toxic gitu. Wanginya tuh nggak tahu kenapa, mungkin gue aneh, tapi gue suka banget wangi crayon. NANI? Gila, nggak halus banget, wow. Sekarang saat yang paling gue suka, kontur itu. Gue nggak tahu kenapa, gue memang kontur tuh bagian favorit gue deh. Soalnya hidung gue kan biasa aja ya, tapi gue bisa bikin agak enhance lah hidung gue, jadi agak lebih mancung gitu loh, lebih maju gitu. Jadi gue make upan tuh bukan buat nge-impress orang ya, orang mah kalau udah nggak suka, lo mau usaha kayak apa buat nge-impress mereka, yang nggak suka nggak suka aja. Mending lo usaha buat nge-impress diri lo sendiri. Nah, ada kayak gini, tinggal gue highlight sininya
dan pakai blending brush lagi. Gue nggak perlu banyak-banyak sih, ini pakai yang ini. Halus itu, halus banget nggak? Halus banget cuy, wow. Terus ini gue taruh di bawah mata. Ini gue taruh sini buat nge-highlight tulang pipi gue. Ini juga sama. Kalau buat under eyes, dark circle-nya udah sangat-sangat ketutup sama foundationnya, jadi gue nggak perlu terlalu memaksakan si concealernya buat nutup. Concealernya gue pakai cuma buat highlight doang. Terus gue mau pakai highlighter, cuma gue nggak punya highlighter lokal. Gue highlighter gue dari Absolute New York. Kalian kalau ada rekomendasi highlighter lokal yang bagus, yang cakep, bisa banget kasih tahu gue. Nanti gue review itu hasilnya jadi jatuhnya gimana di kulit sama mata, bisa banget tuh. Karena gue juga lagi nyari-nyari highlighter lokal. Ini gue pakai di blending brush lagi, mohon maaf, lagi suka banget. Pakai dikit aja. Kayak gini. Ini yang diambil sebenarnya lumayan. Terus kita kasih di hidung. Kalau di hidung agak banyak juga nggak masalah deh. Soalnya itu yang bikin lo kelihatan jadi ilusi hidungnya mancung gitu. Next kita akan ke masih kontur. Kita bakal ngasih yang powder. Jadi kalau kalian pakai powder yang creamy atau yang cair, harus di-set sama something yang powder. Jadi in this case gue pakai ini Absolute. Kenapa gue suka kontur? Karena itu bikin muka gue lebih ke define, nggak terlalu flat, nggak yang B aja gitu, enggak. Jadi lebih ada karakternya gitu. Kalau kalian nggak suka kontur bisa di skip aja. Ini terus blushnya gue pakai ini, kalau nggak salah ini lokal deh ya. Nah, gue nemu ini di store waktu itu, namanya Xtika. Nah ini warnanya Sunset Pleasure kayak gini. Jadi dia itu ada shimmernya gini, gradasi gitu, 3 warna. Gue swatch dulu biar kalian lihat lah ya. Pigmentasinya buildable, tapi ini shimmer semua. Jadi kalau kalian mau penggemar blush matte, this is might not for you. Terus gue pakai, mungkin kalian udah bosan banget lihatnya, tapi gue akan tutorial ini gue akan pakai blending brush. Gue beli beberapa memang karena gue sekepo itu, dan ternyata emang seenak itu pakai ini. Kayak cepat banget, menghemat waktu, tenaga, dan usaha. Jadi ini gue campur aja tiga-tiganya, gue dab, terus gue timpa di atas kontur yang sini. Tenang kalau kalian misalnya ngambil produk kebanyakan atau kalian ngerasa terlalu pink, tenang aja, tenang, masih ada bedak. Tapi menurut gue segini pas, gue suka. Next kita akan ke lipstick. Gue bingung mau pakai lipstick yang mana, karena lipstick ada beberapa. Kayaknya pakai yang O2 yang ini kayaknya cocok deh. Soalnya kan temanya fire gimana gitu. Nah ini tuh dia velvet finishnya, cuma aplikatornya tuh sayangnya seperti ini, lurus gitu, jadi susah banget untuk di draw. Dan gue akan mencoba sekali lagi, karena terakhir kali gue nyoba ini gue repot sama belahan bibir gue ini, karena susah banget ngedrawnya, serius. Tapi warnanya secantik itu, jadi gue gak nyerah-nyerah. Ini sebenarnya teksturnya terlalu liquid kalau untuk dibilang velvet ya, soalnya gue udah pernah nyobain yang sebangsa ini, yang velvet juga punyanya Madame G. Itu dia teksturnya lebih kental dan lebih mushy gitu loh, nggak yang secair ini. Cuma ini karena warnanya cakep aja gue pakai terus-terusan. Warnanya tuh orange, cakep gitu loh. Kata gue ini terlalu shiny untuk dibilang velvet sih. Terus ini begitu di swatch di tangan kayak gini ya, cakep warnanya, kayak orange tua kalem gitu loh. Warnanya nyata tapi ya nggak yang neon gitu tuh. Terus sekarang tinggal gue kasih highlighter di cuticle gue. Nggak tahu kenapa, nggak ada motivasi khususnya, cuma gue ngeliat itu di kamera jadi lebih bagus aja, jadi lebih kayak ke define. Oke, dan ini udah jadi, dan gue bakal balik lagi untuk nunjukin finish looknya. Jadi ini final looknya, dan ini optional sih, tapi kalau kalian mau, kalau udah kayak gini tinggal di setting spray. Oh iya, tadi gue nambahin inner cornernya pakai neon gold dari palette gue yang ini, ever changing, yang Vocaloid. Soalnya gue tiba-tiba terinspirasi aja, kayak lo tau gak sih burung phoenix yang di Harry Potter? Nah itu, gue nuansanya kayak phoenix gimana gitu. Nah ini setting spraynya gue gak pakai yang mahal-mahal, gue pakai yang murah tapi fungsional dan bagus, Pixi. Soalnya
gue pengennya invest tuh lebih ke complexion sih, bukan ke setting spray. Kalau setting spray gue apapun yang harganya affordable dan dia works, I'm down with it. Nah ini tuh selama yang gue pakai ini, dia tuh bikin riasan lo tuh jadi terlihat lebih segar gitu, dan emang beneran ngeset, bener-bener jadi tahan lama banget. Gue biasanya pakai ini buat ngampus kan, bukan make up kayak gini ya, enggak. Maksudnya gue pakai setting spray itu untuk riasan gue ke kampus kan, dan itu dari jam 7 sampai sekitar jam 6 sore itu masih on banget.